Kalau makanan favorit kalian sukanya apa nih selama kita traveling waktu itu? Kalau aku kayaknya yang di Klonghe Market itu deh. Oh, apa tuh kan banyak yang dibeli. Iya, aku bubur nasi. Jadi waktu itu kita beli bubur, terus aku nanya kan ke mbak-mbaknya, Mbak ini bubur apa gitu. Bubur nasi, jadi dia jawabnya bubur nasi gitu. Sebenarnya dia kayaknya nggak ngerti apa yang kita tanyain sih. Kayaknya sih. Ya, karena dia itu tadi benar, maksudnya dia pakai hijab. Kita dalam bayangan kita, ayo dong bisa dong bahasa Melayu, bisa gitu. Padahal sebenarnya dia nggak bisa. Sampai dia nanya ke penjual sebelahnya. Iya. Tapi ternyata gagal untuk mengerti maksud kita juga akhirnya gitu. Jadi udah pakai bahasa Inggris, udah pakai bahasa Melayu, nggak ngerti, ya udah. Berarti kata dia bubur nasi ya. Iya. Tapi nasi kok bubur? Biasanya kan nasi sudah menjadi bubur kan, tapi bubur nasi. Baiklah. Tapi emang sebenarnya kita ngalamin kendala bahasa yang paling besar tuh pas ada di Thailand. Iya benar. Pas di Hatia itu karena mostly mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang kita juga pakai bahasa isyarat gitu ya. Kayak pas waktu habis sholat kan hilang tuh. Oh iya, dia sempet hilang. Oh iya. SPG di mall gitu yang baik banget, mau apa misalnya mau nganterin kayak gitu. Cuman kendalanya itu di bahasa itu. Iya. Benar. Apa ya bahasa Thailandnya musola gitu apa? Apa Iya. Sampai gini-gini kan. Iya. Ya aku sampai pernah begini deh kayak. Iya benar. Jadi menariknya itu waktu di mall Diana Nadia itu kita sempet bisa pisahan. Jadi waktu itu Winda mau melihat sesuatu barang-barang yang di display, Falka mau berangkat sholat gitu kan. Berangkatlah dia sholat. Terus habis itu kita, aduh kok ini ya udah selesai apa belum, mana internetnya tuh dipegang oleh aku doang. Karena kan kita pakai satu router doang kan. Yaudah, tunggu dulu ya deh di situ pokoknya. Nah, nyari dia itu astaga. Ya, musola nggak ngerti, suruh nggak ngerti. Gimana gitu caranya? Maksudnya sampai susah banget nyarinya gitu ke orang-orang. Karena hampir semua nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Jadi kayak aduh, gimana cara nunjuknya gitu. Nah itu sih, tapi akhirnya ketemu juga. Iya, tapi jadi pengalaman menarik juga ya. Titik kumpulnya KFC ya. KFC ya. Oh KFC di sana nggak pakai nasi loh. Iya, oh ya, fun fact juga kalau KFC di Thailand itu kita namanya di HTC nggak pakai nasi. Jadi kalau mau makan nasi jangan ke KFC deh, karena nggak bakal kenyang sih gitu ya. Tapi overall rasanya mirip sih. Kurang lebih sama ya, sama di Indonesia. Iya, bikinnya sama lah ya. Paling ada sausnya itu yang agak aneh nggak sih satu. Oh iya. Kayak sejenis barbecue tapi apa gitu, tapi rasanya aneh gitu. Jadi kayak sebenarnya menurut kita nggak cocok sih kalau di lidah kita. Kalau aku sudah paling enak nasi kandar sih. Oh nasi kandar ya. Iya, nasi kandar yang di Penang ya. Itu juga makanan yang pertama kita kunjungin. Nasi kandar. Waktu itu aku pesenannya lupa sih apa, cuman dia kayak nasinya tuh kayak nasi biryani gitu ya, tipikalnya. Terus dia pakai ayam goreng, terus warnanya merah, rasanya gurih, crispy. Ya itu menurut aku paling the best sih nasi kandar. Kayaknya punya paling enak deh, soalnya nasi sebenarnya nasinya overall sama ya, kita dikasih buah-buah gitu berapa, tapi ayamnya dia tuh lebih enak gitu. Iya, tipikal ayam goreng yang crispy gurih lah gitu, yang bisa kayak cocok lah sama lidah kita. Kayaknya kalau dibuka di sini laku kali ya itu ya. Si kandar bisa jadi ya. Mau buka cabang gitu. Tapi di sana tuh susahnya ya ampun, mau pesen minum itu effort ya, karena nggak ngerti bahasanya dia. Iya, dia kayaknya bisa ngertinya bahasa apa ya? Tamil ya. Tamil Iya. Ya. Iya si kandar ini waktu itu memang dia dibawa dari India dan yang lain itu orang etnis India gitu. Terus kita sebenarnya mau mesen nasi kan, mau mesen minum. Tapi kayaknya orangnya nggak paham apa yang kita maksud gitu. Iya, padahal udah kita tunjuk ini. Iya. Akhirnya sempat jadi miskomunikasi di situ, sempat dioper sana gitu. Iya, ke tempat yang beda, padahal sebenarnya di situ juga sih. Iya. Kalau dirimu apa makanan yang paling? Makanan ya, apa ya? Dari sekian banyaknya, dari Penang, terus ke Klonghe, jangan itu lah yang di Sevel. Nasi lemak. Oh itu nasi lemak juga enak, nasi lemak enak. Aku baru pertama kali nyobain nasi lemak. Instan juga dan itu enak nasi lemaknya.
Tapi nasi lemak menurutku namanya agak plot twist deh. Kadang kan mikirnya nasi lemak, oh mungkin nasi dikasih ada lemak sapi atau apa, ternyata nasinya kayak nasi uduk. Iya, mirip nasi uduk. Tapi kalau sama nasi uduk yang sama Nayo. Karena aku orang Indonesia jadi nasi uduk deh. Sama itu sih apa mie instan Maggi enak sih. Oh, iya, enak. Itu Aku enak. baru pertama kali nyobain, berkat rekomendasi Winda juga enak. Enak sih. Oh iya itu Maggi enak sih. Ya karena micin itu enak Match-nya, ya. ya. Iya benar. Oh, tips-tips travel ini menurut kalian apa aja? Tadi kan udah beberapa kita spill kan, kayak misalnya Barang bawaan. barang bawaan jangan bawa banyak-banyak. Terus kalian ada tips-tips lagi nggak? Kalau kita mau traveling, entah itu ke ASEAN yang tadi atau ke negara lain? Oh, oke. Mulai dari Winda dulu nih kali. Kalau aku sih ya yang pertama mungkin yang tadi ya bagasi, terus habis itu juga mungkin bisa cek juga kalau misalnya kita lagi berpergian tuh mereka ada event apa gitu di sana. Karena pas yang kayak waktu kita di Penang ternyata tuh mereka lagi election day gitu, jadi mereka tuh ada kayak ya kalau kayak di kita libur nasional lah kayak gitu, dan itu ternyata bisa mengubah jadwal transportasi umum gitu. Jadi better kita juga cek di hari kita berpergian tuh lagi berkaitan sama event apa nggak sih di sana kayak gitu. Karena takutnya mempengaruhi jadwal transportasi juga ya, atau mungkin jam operasional tempat yang kita ingin kunjungi. Sama mungkin kalau kita punya kayak waktu yang lebih panjang sebelum berpergian, mungkin kita bisa belajar bahasa yang basic-basic gitu sih untuk memudahkan kita kayak komunikasi, terutama kayak di negara yang mungkin bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus, kayak gitu tuh perlu sih menurut aku sih untuk yang basic-basic sih. Berarti tipsnya tadi belajar bahasa, lalu juga kita riset dulu ada event nggak di tempat atau negara yang kita kunjungi. Wah, itu penting banget sih ya, biar traveling kita jadi lebih maksimal. Iya betul. Kalau aku sendiri, kita perlu kayak coba cek dulu cuaca sih, penting juga. Karena cuaca itu nanti akan menentukan kita plan B tim kita itu mau kemana. Jadi kayak kemarin mungkin kita nganggapnya, oh kita bisa datengin ke tempat-tempat yang tadi. Ternyata sebagian besar hujan hampir setengah hari lebih kan. Nah itu harusnya kita punya plan B-nya sih kalau misalkan hujan kayak gitu kita mau kemana kayak gitu. Jadi supaya bisa lebih maksimal lagi kayak gitu. Sama itu tadi benar karena ada event-event tertentu transportasi dan terkadang memang nggak semua transportasi itu bisa on time. Nah jadi memang kadang kita harus benar-benar punya siasat lagi tuh gimana caranya biar kita bisa dapat transportasi yang oke gitu. Jadi kita harus siapin plan B ya. Iya siapin plan B. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Betul. Kalau aku pribadi mungkin tipsnya kalau kita udah punya itin nih mau ke sini, mungkin ada baiknya kita juga nanya atau mastiin lagi ke entah itu ke petugas hotel, minimal ke petugas hotel ya atau tempat penginapan. Misal kalau kita mau ke sana oke nggak gitu atau buka nggak gitu. Karena waktu itu kita waktu itu mau ini kan, kita mau ke dermaga, kita mau menyeberang ke Butterworth, tapi kita nggak nanya dulu sama petugas hotelnya. Oh iya. Kita nggak nanya soal jadwal operasi di si Penang itu. Dan waktu itu kita juga sempat ke Penang Municipal Park kan, tapi ternyata pas di sana ada miskomunikasi lah dengan si driver Grab, dan kita nggak tahu bayangan medan si municipal parknya itu kalau udah nyampe ya itu udah nyampe di tempat wisatanya, ternyata harus naik ke atas lagi. Jadi kayaknya kalau kita ada rencana traveling ke luar negeri dan kita belum pernah ke sana sama sekali, mungkin kita udah punya itin tapi kita make sure lagi, kita tanyain lagi ke minimal petugas hotel lah gitu. Kalau kita kesini oke nggak, better nggak gitu. Iya, pas nggak waktunya. Apalagi mengingat waktu itu kita pergi itu kondisinya udah gelap kan. Iya. Dan itu outdoor yang Outdoor harus juga. naik agak bukit ternyata. Nah itu ternyata memang nggak mungkin. Iya. Ternyata Grabnya cuma bisa ngantuin kita sampai gerbang depannya doang, dan ternyata pas mau naik ke municipalnya itu ternyata tuh emang harus pakai transport juga, jadi nggak mungkin kita kayak
jalan gitu ya. Iya benar, karena lokasinya lumayan jauh kalau naik ladder. Tapi untung kita nggak jadi naik loh itu. Iya. Iya. Nggak tahu cara turunnya lagi. Takutnya turun, turunnya susah. Dan itu juga gelap sih, jadi ya udahlah langsung ke floating. Dan memang kalau traveling kayak gini, memang kita tuh harus disuruh berpikir cepat ya. Ketika ada hal yang nggak sesuai rencana kita. Kayak tadi kita sampai ke HT Municipal Park, ternyata harus naik ke atas lagi, kita langsung berpikir kemana lagi nih gitu. Iya benar. Terus kayak bisa pas hujan kan kita harus berpikir lagi kemana lagi. Iya benar. Tapi yang menurutku paling penting dari semua proses itu ya kita enjoy the Benar, trip sih. enjoy. Apapun situasinya ya kita tetap enjoy aja. Iya benar. Itu yang paling penting sih. Iya, namanya juga trip kan pengalaman pertama. Iya. Memang kita di negara yang berantah, yang bukan rumah, bukan akamsi lah ya. Iya. Yang benar. Nah sampai ini waktu itu karena saking pagi-pagi ya kita berangkat yang mau ke stasiun, kan beli makan sampai nggak ngeh kan mengandung sesuatu. Itu kayak harusnya jadi momen Iya, benar juga, itu momen gak terlupakan juga. Jadi saat di jadi waktu itu ambil roti ya, sarapan dulu. Terus makanya di stasiun kan, ya udah makan aja. Ternyata pas udah habis, baru dikasih tahu bahwa ternyata rotinya mengandung gitu. Jadi Ternyata nggak halal. Jadi kita tuh pas pagi-pagi otaknya tuh kan kayak berangkatnya tuh masih gelap kan. Terus bayangan kita, oh udahlah kan roti kan aman lah ya, maksudnya roti daging. Jadi kita mikirnya kayak kita beli di minimarket yang ada biasa di Indonesia aja, ambil, beli, udah ketinggalan kereta kan pikiran kita sebenarnya udah berkecamuk ya ketinggalan kereta gitu. Jadi kita makan aja yuk makan. Pas udah makan saling diem tuh sebenarnya kita masing-masing. Nah Ternyata bacon. kayaknya Winda yang baca dulu. Ya. Aku enggak, tapi aku pikir gue usah kasih tahu biar tahu gitu. Ternyata di spill. aku kan makannya paling lama ya sebenarnya. Jadi pas aku iseng-iseng membaca masih tengah makan, mereka berdua tuh udah habis. Terus kayak, oh ya udahlah, udah habis juga. Terus jadi mikir kayaknya harus dikasih tahu sih. Tapi nggak apa-apa kalau memang nggak tahu ya nggak apa-apa kan, nggak disengaja. Nah itu mungkin tips juga buat teman-teman yang muslim yang mungkin juga concern sama kehalalan makanan, mungkin bisa dicek lebih jeli lagi karena di negara yang kayak Asia gitu kan mungkin banyak juga yang mengandung non halal gitu. Jadi harus lebih jeli juga. Iya benar. Dan mungkin waktu itu nggak kepikiran itu rotinya mengandung itu karena waktu di Hatyai kan sebelumnya kan kita ke mall kan. Oh iya. Ke mall terus banyak yang logo-logo halal gitu. Jadi aku udah pikiran pasti ada logo halal gitu. Jadi aku nggak mikirin lagi soal itu. Jadi udah percaya nih pasti halal. Iya, jadi banyak muslim. Tahu jeng-jeng. Coba kalau dia nggak tahu ya jangan-jangan itu makanan fave-nya dia. Ya tapi namanya nggak sengaja ya. Nggak apa-apa. Tapi ya, akhirnya kejadian juga, padahal udah kepikiran kayaknya nggak mungkin terjadi. Iya benar-benar. Ya tapi itu unik sih, maksudnya ketika jalan beberapa kali sama teman yang muslim, baru sekali ini kayaknya, maksudnya benar-benar sampai nggak, terus udah ketelan udah. Iya sih. Iya kan. Oh ya, mungkin menurut kalian kayak orang-orang Pineng tuh gimana karakternya? Maksudnya sekilas stereotip Pineng kayak gimana, lalu Pineng Malaysia, Hatyai, Thailand, dan Singapura menurut kalian karakteristiknya tuh kayak gimana? Sepanjang pengalaman kemarin ya? Kalau di Pineng itu sebenarnya kegiatan perbedaan ras nggak sih? Kadang kayak misalkan kita datang kan kita sebenarnya sempat kayak jelajahin daerah situ kan. Jadi tempat tinggal kita, terus kita ke kayak Little India gitu ya, kayak kawasan yang India semua. Terus kita kayak wow, ini kita di Pineng bukan di India gitu, karena banyak banget kuil-kuil India. Terus ketemu juga yang Chinese gitu kan. Jadi kayak abis ketemu India ketemu Chinese, wah ini kayaknya udah beda banget rasnya. Terus ketemu lagi satu lagi yang Melayu. Jadi kayak ngerasa oke. Jadi bener-bener tiga itu, tapi mereka nggak punya bahasa kayak kita gitu loh. Kalau kita kan satu bahasa Indonesia semua all ngerti gitu kan. Kalau mereka ternyata bahasa Melayu yang kayak tadi kita makan di nasi kandar dia nggak ngerti, ya kan. Terus yang kayak di Chinese juga kita nggak ngerti bahasanya mereka, tapi ya untung mungkin masih ada Melayunya gitu sih paling. Winda banget sempat diajakin ngomong bahasa Mandarin. Oh iya bener. Jadi kalau di sana tuh sebenarnya kayak ada beberapa bahasa gitu ya, berdasarkan kayak rasnya gitu. Ada kayak
bahasa Melayu, terus ada bahasa Inggris, sama di sana tuh juga ada bahasa Mandarin juga, ya kan ya? Ada bahasa India juga kali ya? Iya, Yang bahasa ada India. bahasa India juga. Jadi kalau kayak kita lihat di papan-papan di jalan tuh banyak juga yang ada tulisan kayak Mandarinnya juga di bawah-bawahnya kayak gitu. Mereka Kayak tiga gitu, bahasa unik kali sih, ya. ya, unik sih. Mereka kayak nggak punya bahasa yang kalau di kayak kita kan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau mereka tuh punya bahasa masing-masing. Iya, dan herannya mereka nggak ya concern ke bahasa itu, Iya. jadi saling nggak bisa juga gitu. Yang orang India ditanya Mandarin ya nggak bisa ya. Iya. Tapi Winda sering dikira orang Korea. Kalau nggak Korea Mandarin Iya. bisa bahasanya dikirain. Kalau aku kesannya mungkin sama orang Hatay atau ya mungkin karena waktu itu ditolongin sama mbak hijaber Thailand. Mbak hijaber Thailand, dia nganterin aku ke musola. Aku merasa kayak orang Thailand, spesifik ke Hatay itu baik-baik gitu. Sih aku kesannya ke situ. Terus kalau Iya, orang Singapura mungkin lebih serius kali ya. Oh, iya sih. Stereotipnya gitu sih. Iya sih. Sebenarnya mau yang di Penang tadi walaupun ada 3 ras, tapi semua mereka itu baik sih. Maksudnya kayak ramah-ramah. Ramah-ramah. Dilihat dari tipikal driver kita kali ya, karena kan kita kemana-mana selalu naik Grab online gitu kan. Jadi perbedaan tipe driver, mereka juga punya perbedaan ras yang kulihat kan. Jadi mereka sih rata-rata baik, cuman ada yang ngomongnya banyak seru gitu, tapi ntar ada yang dia cuma gitu doang gitu. Jadi ya udah kita interaksi cuma sedikit. Ada yang dia nyeleneh kan kayak waktu Iya, kita waktu di- ngomong sampai kemana-mana ya. Mungkin karena itulah dia suka cerita mungkin ya. Yang waktu di Haidai ketemu sama cowok baik banget. Iya, Com. Jadi kita sempat tukar kontak sama Com. Oh, jadi ada kejadian menarik waktu di Hatia itu kita sempat kehabisan baterai power bank. Jadi wifi-nya Juga mau mati kalau mati, terus power bank ada nggak sih? power bank ada tapi nggak bawa colokan. Iya, gue coba kali. Jadi itu kan penting deh buat membawa, misalnya kayak bawa payung gitu biar nggak hujan, bawa colokan gitu, jaga-jaga supaya baterainya nggak mati. Gitu. Akhirnya kita minjem itu ya, numpang ngecas di salah satu toko yang ada di Klonghead. Iya, di salah satu penjual. Apa gitu. Dan dia mengizinkan kita, itu baik sih. Dan akhirnya dari situ kita bisa mesen Grab dan akhirnya ketemu dengan si Bapak Com ini. Besoknya kita order dia lagi kan untuk Iya. nganterin ke Padang Besar. Ternyata dia suka ngobrol. Sampai cerita tentang anaknya kan. Iya, sampai diunjukin juga Iya. fotonya ya. Dan overall sebenarnya dia bahasa Inggris bisa sangat sedikit-sedikit. Jadi sebagian besar interaksi kita tuh lewat Google Translate gitu loh. Tapi kita bisa sampai ngakak-ngakak gitu gara-gara itu gitu. Karena memang apa ya, dia mau belajar, dia mau komunikasi dengan kita. Jadi dia ngomong nanti bahasa Thailand, terus nanti pakai mikrofon itu, terus nanti keluar bahasa ininya. Terus kita ngerti gitu. Terus kita balikin lagi kayak gitu. Jadi kayak seneng banget sih ketemu sama Bapak Com. Baik banget sih. Baik bapaknya. banget Bapaknya. Iya, baik banget. Jadi walaupun kita sangat beda sekali dari segi bahasa, tapi ya kalau ketemu sama orang baik, akhirnya komunikasinya bisa juga gitu. Berarti ini jadi bukti bahwa sebenarnya bahasa itu bukan kendala. Misal kayak kadang mungkin ada yang kayak, ibu takut ke Thailand, gue nggak bisa bahasa Thailand gitu. Misal sebenarnya bahasa itu bukan kendala gitu. Apalagi sekarang kan teknologi makin canggih kan, ada Google Translate, ada Google Lens, dan mungkin kita juga pakai bahasa isyarat gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa, bukan kendala gitu untuk pergi ke suatu negara yang bahasa kita nggak paham. Iya benar. Ya, tapi yang minimal dari kita mungkin mempelajari bahasa dasar sih. Iya. Ya. Tapi yang paling penting di atas segalanya adalah internet sih sama Iya. ya baterai itu ada, itu udah paling penting sih karena jadi guidance kita juga mau kemana-mana. Nah, kalau tempat wisata favorit nih kalian apa selama traveling waktu itu? Kalau aku so far sih Penang Hills. Penang Hill. Iya. Oke. Kenapa Kak? Karena sebenarnya kita nyobain yang funicular itu loh, jadi kayak ngerasain naik kereta, terus naik, turun, itu tuh menarik banget menurut aku gitu, walaupun tuh perjalanannya nggak panjang ya, dan itu usianya 99 tahun kan? Iya. Iya, jadi udah kayak Udah hampir termasuk 1 dalam abad. legenda gitu loh. Oh iya, 1 abad. Oh iya, Oh, tahun udah ini, 1 abad. iya bener.
Jadi kayak ngerasa amazing aja sih. Terus bisa ngeliat kota dari atas, jadi kayak bener-bener gitu kan. Terus bisa pakai yang kayak teleskopnya gitu ya. Nah, itu melihat dari jauh, terus bisa mengidentifikasi oh itu gedung itu tuh ya kayak sotoy gitu kan. Nah ngerti juga dengan pakai koin itu kan. Itu menurutku menarik sih. Sama pas kita ketemu pelangi. Oh iya, pelangi yang full itu bener-bener. Kayaknya di Indonesia di sini juga jarang lihat pelangi kan? Jarang, ketemu tuh setengah doang. Iya, di sana full. Bener-bener Di full. Pineng. Kayak di SpongeBob. Gimana jelas? Kalau Linda? Sama sih aku yang paling menarik itu ke Penang Hill, terus habis itu floating market juga sih kayak semacam pasar malam tapi di Thailand. Itu juga menarik sih, banyak street food juga kan. Terus kita juga coba minuman legendaris Thailand ya itu tadi. Tapi lightingnya tuh pakai bambu. Unik ya itunya ya, penyajiannya. Iya. Terus ada karaoke-nya juga tuh. Iya, kalau nggak usah nyanyi ya. Tuh. Kalau aku sih dua itu sih ya. Tapi aku lihat tuh Ida tuh kayak paling lepas gitu ya waktu ke Pineng Hill. Iya. Lebih apa ya? Lebih banyak Lebih ekspresi. lepas gitu, lebih ekspresif gitu di Pineng Hill. Iya Sampai sih. ini ya, Kan bernapas kabut ya. Soalnya banyak ribut cinta. Ada haus. Iya. Soalnya mungkin emang lebih kayak kalau ke kota kan kita udah biasa ya, tapi kalau kayak ke nuansa alam, ya itu sih Penang Hill sih bagus sih ya. Aku pada dasarnya semua tempat wisata suka. Aku Pineng Street Art juga favorit. Oh, Kenapa? iya. Karena itu pas hari pertama banget gitu. Dan kayak kita kan menyusuri jalan malam-malam, terus nyari ke tempat makanan gitu ya, oleh-oleh Iya. gitu. Itu jadi pengalaman gak terlupakan sih. Dan ternyata di Pineng Street Art ada Armenian Street yang dulu ditempatin sama penduduk Armenia, terus ada Chinese China Street gitu lah pokoknya. Gitu ya. Iya, sama Little India, terus kok kayak tematik itu dia jalannya di Penang Street Art. Iya benar itu juga sih. Itu jadi nggak terlupakan dan mungkin juga karena hari pertama jadi excited banget. Tapi pada dasarnya sih semua tempat suka. Semua tempat sih seru sih menurutku. Ada kisahnya sendiri gitu di setiap tempat. Ada cerita-cerita bahkan kayak tadi cari makan lewat jalan itu juga kan ada kisah tersendiri gitu. Jadi kayak untold story lah, maksudnya setiap perjalanan itu mungkin ada detail-detail yang kita tuh sebenarnya tuh bermakna gitu dan kita pernah ngelewatin itu dan mungkin itu nggak ada di cerita-cerita orang lain yang kayak di internet gitu kan, tapi kita ngejalaninnya seru gitu. Iya. Oh iya, aku mau fun fact juga. Aku mau ceritain bahwa sebenarnya kan kita sempat ini ya pulang dari Hat Yai ke Padang Besar naik kereta kan. Itu nggak tahu kenapa tuh pas naik kereta aku sempat nangis. Oh. Iya. Begitu literally nangis kayak ngeluarin mata gitu. Nggak tahu jadi kayak Nangis ngeluarin air mata. Iya benar sih. Maksudnya itu aku sempat nangis itu nggak tahu nangis aja gitu. Mungkin karena nggak nyangka bisa traveling Bisa jadi ya. ke 3 negara lagi dalam waktu 3 hari. Iya, dan mungkin nggak tahu mungkin tanpa sebab gitu loh, tiba-tiba kayak sedih terus nangis yang beneran nangis. Tapi Terus itu kayak kondisinya sedih, apa terharu? mungkin nggak tahu campur aduk mungkin ya. Mixed feeling ya. Feeling kali ya. Pas yang gimana? Pas naik kereta. Jadi naik kereta dari mana tuh? Kita mau Kita balik ke Pineng dari Hatia, itu naik kereta. I see. Terus tiba-tiba di tengah-tengah jalan nangis itu kayak terus kayak ngerasa gue kenapa nangis ya setelah itu gitu. Aku tahu, nggak sengaja makan bacon kan. Terus satu, kedua karena aku ketinggalan kereta. Tapi lebih ke nangis, mungkin kayak terharu juga, bahagia. Mungkin kayak orang ada yang nggak kayak ih lebay kak nangis, cuma ya nggak tahu secara alamiah kayak nangis aja gitu. Mungkin terharu kali bisa traveling pakai uang sendiri Bisa jadi yang ya. sudah ditabung, dan pengalaman pertama juga kan mungkin buat Linda sama Mangga juga kan. Dan mungkin satu juga kan ketemu sama si Bapak Com kan, si Pak Iya. Com ini, terus dia baik gitu ya. Terus kayak habis ketemu, habis kenalan, terus kayak berpisah gitu. Oh iya. Mungkin jadi ada banyak faktor sih. Iya sih benar. Jadi apalagi dia udah baik banget sama kita. Udah malam-malam
baterai kita udah mau habis, dia yang nganterin kita pulang. Udah gitu kita mau pulang balik ke stasiun besok paginya juga sama dia pagi-pagi. Jadi kayak momen dia tuh hero banget buat kita gitu kan. Terus mungkin ngerasa deket ya karena dia nyeritain keluarganya juga, kayak kita saudaranya juga gitu. Jadi Padahal kita bener-bener orang asing. Betul. Seorang asing gitu. Tapi untungnya kita abis itu tukeran Facebook sih ya. Iya. Jadi, Ini kita temenan di Facebook juga. Sampai sekarang masih suka nge-like? kontak lah ya. Masih. Pak Com kalau lihat video ini. Pak Com. Iya bener sih. Oh iya menarik juga, lupa. Kita sempat ngasih uang ya. Oh iya. Kita sempat ngasih uang rupiah ke Pak Com ini. Ngasih uang Indonesia. Oh iya, uang Indonesia pecahannya 5.000 sama 10.000. Terus itu tau apa di publish ya, di Facebooknya kan. Terus temannya tuh komen dong, wih kamu dapat duit banyak banget gitu. Soalnya kalau rupiah banyak nolnya kan. Iya. Ya, mungkin dikira sultan kali ya. Bukan gede banget. Iya, kamu kaya tuh katanya gitu. Dikasih sebanyak itu. Nah kira-kira kalau misalkan ini kan tadi kita udah nge-review 3 negara. Kalau misalkan ada kesempatan lain dan ada rezeki lain, ya anggap aja nanti sultan lah ya. Mau ke negara mana next? Ya. Mungkin Winda dulu. Kalau aku sih pengen ke Thailand tapi yang ke kotanya mungkin kayak Bangkok gitu ya. Kenapa mau ke Bangkok? Gak apa-apa sih, soalnya kalau lihat di TikTok gitu suka kayak penasaran aja sama street food yang di Bangkok. Terus habis itu juga pengen shopping juga sih, karena kan terkenal ya kalau ke jalan-jalan ke Thailand tuh belanja-belanja gitu kan. Murah-murah ya. Murah-murah juga. Sama mungkin kalau negara Asia pengen ke Jepang mungkin atau Korea sih. Mungkin mau nyobain ini ya, apa tuh yang kayak auto ekstrim itu, yang street food. Oh iya, makan kecoa. Iya, iya. Itu favorit Linda. Makan kalajengking ya? Makan ulut kan? Kalau aku kayaknya Jepang ya, karena aku ibu ya. Karena suka anime sih, suka dengan budaya Jepang, jadi pengen ke Jepang. Tahun ini saat ini belum kesampaian, tapi semoga dalam waktu dekat kesampaian. Amin. Dan kayaknya ke Vietnam juga sih, karena dia nilai tukar rupiahnya rupiah lebih kuat lah daripada Vietnam dong. Jadi kayaknya berasa sultan gitu kalau nukerin. Ya karena dapetnya bisa banyak iya. ya. Dan kebetulan beberapa teman sudah traveling ke sana dan pernah share di IG, jadi kayaknya pengen ke Vietnam juga. Oke. Kalau aku negara ASEAN ya, pengennya ke Filipina. Kenapa? Ya, karena penasaran aja, maksudnya di sana itu Manila itu kayak gimana sih? Mungkin karena pernah ada temennya dari Filipina juga, jadi kayak pengen juga ke sana gitu. Dia kan bentuk negaranya sama kepulauan juga kan. Nah, jadi pengen lihat kehidupan di sana tuh seperti apa. Terus kemudian kalau negara lain ya pengennya juga kayak ke Turki juga pengen gitu, ke Kapadokia ya. Yakin ya? yang karena ini ya nonton film Turki kayaknya kok bagus gitu ya. Nah, agak banyak maunya ya, sama pengen juga ke negara Eropa pasti. Semoga kita bisa mewujudkan itu ya. Iya. Dan mungkin semoga nanti kita bisa traveling bareng lagi. Oh iya. Dan mungkin melintasi perbatasan negara lagi. Oh iya itu seru, karena banyak perbatasan negara yang sebenarnya bisa dicapai juga lewat daratan ya, maksudnya. Coba ke India. India juga menarik. Oke, mungkin segitu aja kalau kali ini tentang pengalaman traveling atau story pengalaman traveling ke 3 negara ASEAN tahun lalu. Sebelum menutup kalau kali ini mungkin ada yang disampaikan dari Winda, Kalinda tentang entah kayak apa ya, statement gitu, atau mungkin closing statement atau mungkin tips atau apa gitu, mungkin buat teman-teman yang nonton dan pengen traveling tapi mungkin belum kesampaian gitu atau apalah. Oh iya, oke. Mungkin siapa duluan? Aku duluan nih. Oke, kalau dari aku sendiri sih, menurutku sendiri ya kayak traveling itu wajib sih, terutama di Indonesia pastinya, di luar negeri juga, karena ketika kita keluar negeri itu kita jadi kayak terbuka gitu wawasannya. Ternyata kita tuh kecil banget ya. Ketika kita ada di negara lain yang orang lain tuh nggak ngerti sama sekali bahasa kita, dan kita juga bukan berasal dari sana, tuh rasanya kayak
aku tidak bisa melakukan apapun gitu, aku harus beradaptasi dengan kondisi yang demikian gitu, dan itu menjadi kayak keunikan sendiri. Jadi kalian harus coba sih untuk traveling, dan aku pengen coba solo traveling juga. Wih. Amin. Dari Winda? Kalau dari aku sih ya traveling itu wajib sih jadi masuk ke listnya teman-teman, terutama mungkin yang kayak udah sibuk kerja gitu kan, ya harus punya lah list untuk traveling. Soalnya selain kita bisa ya healing tipis-tipis juga gitu ya, berpergian ke luar negeri itu pasti juga akan membuka wawasan kita juga gitu kan, dan juga akhirnya kita juga jadi kayak ketagihan juga nih next mau kemana lagi kayak gitu. Jadi boleh sih sisihin mungkin tabungannya teman-teman untuk kasih reward lah ke diri sendiri dengan cara traveling ke luar negeri. Aku Aku kurang lebih ya nggak juga beda dengan Kalinda dan Winda. Seenggaknya sekali seumur hidup kita mencoba traveling ke luar negeri. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang jauh-jauh, ya minimal kayak Malaysia atau Singapura menurut aku. Dan kurasa kita semua bisa ngelakuinnya asalkan mungkin kita dengan cara menyisihkan sebagian uang kita. ya, karena jangan takut untuk tadi ya nggak bisa bahasanya, Iya. atau mungkin itu jauh banget dari Iya. rumah kita ya, berpuluh-puluh kilometer yang harus kita tempuh. Tapi ya itu di situ pengalaman berpetualang yang menarik ya, walaupun tadi sempat kayak ketinggalan kereta, terjebak hujan, baterainya habis nggak bisa ngecas, tapi itu bagian dari proses sih. Akhirnya kita bisa kayak temu jalan untuk pulang, bisa balik lagi. Itu jadi kayak apa ya, seni bertahan hidupnya tuh keluar gitu. Kayak gitu sih. Dan kayaknya juga harus nyobain kalau misalnya traveling, nyobain pengalaman traveling melintasi perbatasan negara yang berbeda. Iya kan, itu ternyata super deg-degan. Super deg-degan dan kayaknya akan jadi pengalaman nggak terlupakan juga seumur hidup. Karena waktu itu galak ya Iya. petugas imigrasi. Petugas imigrasi. Paling kayak gitu sih. Jadi semoga kita bisa traveling lagi bareng-bareng Amin. semuanya. Dan mungkin melintasi negara lagi yang berbeda di kesempatan berikutnya. Oke, sekian dulu kalau kali ini. Terima kasih Kak Linda dan juga Winda. Sama-sama. Dadah. Bye.